Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Lisrobia dengan NIM 23396 dari kelas 1B, Prodi Sistem Telekomunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi editing Adobe Lightroom, khususnya pada pengguna Android. Selamat menyaksikan. Oke, langkah pertama yaitu kalian harus mendownload aplikasi Adobe Lightroom-nya. Jika belum, kalian bisa membuka Play Store dan ketik Adobe Lightroom dan ketuk untuk mendownloadnya. Oke, tampilan awalnya seperti ini. Kita mulai dari icon yang sebelah kiri atas. Di sini ada nama saya karena saya sudah registrasi untuk membuat account di Lightroom, dan di sini ada nama saya, ada email saya juga, dan di sini ada premium features, preference, what's new, about Lightroom, device info and storage, help and support, technology preview. Dan di sini kan masuknya ke library. Nah, ini ada share. Nah, ini untuk membagikan foto, ini ada learn untuk mempelajari. Nah, tuh bisa nge-browse juga. Tuh kalian masuknya ke beginner, intermediate, atau advance. Kalian bisa lihat-lihat gitu. Di sini ada discover. Nah, tuh. Nah, banyak kalian bisa lihat-lihat referensi orang-orang. Oke, kita ke library lagi. Jika kalian sudah berhasil mengimportnya, tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kita akan mulai dari tools yang paling atas. Nah, di situ kan ada dua tools yang ada bintang birunya. Nah, itu tuh kalian tidak bisa mengaksesnya karena kalian itu hanya menggunakan aplikasi Lightroom yang gratis. Nah, kalau kita klik, nah, itu tuh premium features. Jadi, itu tuh fitur premium yang hanya bisa diakses kalau kita memiliki aplikasi Adobe Lightroom yang berbayar. Gitu. Nah, lanjut ke tools yang berikutnya, yaitu yang crop. Nah, crop ini ada banyak ya. Ada banyak di dalamnya. Yang pertama itu kita mulai paling atas, ada default preset. Nah, ini tuh isinya tuh rasio-rasio yang akan kalian crop. Maksudnya kalian bisa nge-crop foto kalian itu dengan menggunakan fitur ini. Kalau kalian mau custom, bisa custom. Kalau misalkan kalian mau nggak mau ribet, pengennya yang ada langsung ukurannya, di sini tersedia ada 1x1, 5x4, 7x5, 3x2, dan seterusnya. Nah, lanjut ke tools yang bawahnya itu ada gembokan. Di sini tuh ini tuh fitur lock. Jadi rasio asli dari foto kalian itu akan terlock. Jadi kalian nggak bisa nge-crop sesuai apa yang kalian inginkan. Kalau misalkan kalian pengen nge-crop tidak berdasarkan dengan rasio yang kalian inginkan, itu kalian tinggal buka aja. Nah, sentuh aja si ikonnya itu, nanti dia bakal terbuka dan itu kalian bisa langsung nge-crop. Nah, terus bawahnya itu ada straighten atau meluruskan. Jadi fungsinya itu untuk meluruskan foto secara otomatis. Misal kalau di foto kalian itu belum lurus, kalian males buat ngelurusinnya, kalian tinggal klik fitur ini aja gitu. Misal kita coba nih. Karena di sini udah lurus, jadinya nggak ada perubahan ya. Nah, terus bawahnya itu ada rotate left and right. Nah, itu dari namanya aja kelihatan ya fungsinya apa, yaitu untuk memutar foto searah jarum jam atau sebaliknya. Nih. Nah, seperti ini. Nah, terus bawahnya itu ada flip horizontal dan vertikal. Yaitu fungsinya untuk membalikkan foto secara horizontal atau vertikal. Misal secara vertikal terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lanjut ke tools berikutnya, yaitu ada profile. Profile ini kita klik, isinya tuh preset-preset yang disediakan oleh aplikasi ini. Nah, di sini ada artistic, black and white, terus ada modern. Ini tuh simpelnya
efek yang disediakan oleh aplikasi ini gitu. Misal kalau kalian pengen pakai, boleh. Kalian misal nih, saya klik ke Artistic 2. Nah, kelihatan kan? Tuh. Nah, misal di sini kan ada angka 100 nih. Kalau misalkan kalian naikin, nah itu bakal kayak mempertajam si warna dari si artistiknya itu. Kalau kalian gak mau, ya kalian klik yang color aja nih. Nah, itu balik lagi ke awal. Lalu lanjut kita ke tools berikutnya, yaitu yang otomatis. Nah, di sini tuh kalau kita klik ini, nah ini tuh akan teredit sendiri, dieditin sama si aplikasinya. Tapi kita nggak bisa milih mau dieditin kayak gimana, cuman bisa ini aja gitu, satu aja gitu. Langsung otomatis, langsung teredit. Kalau misalkan kita lagi males ngedit, pengen langsung aja, bisa kalian langsung klik yang otomatis ini. Nah, kalau kalian kayak gini nih, kalian gak mau pengen edit sendiri, kalian bisa langsung klik icon yang balik lagi gini di atas ini nih. Nah, undo auto setting. Seperti itu. Lanjut kita ke tools berikutnya, yaitu light atau pencahayaan. Di sini ada exposure, contrast, highlight, shadow, whites, and blacks. Nah, di sini dari awal dulu ya, exposure. Exposure ini fungsinya untuk mengatur cahaya secara keseluruhan. Seluruhnya. Nih, kalau kita naikin, itu bakal terang banget. Nah, terangnya itu keseluruhan kan, bukan di satu objek gitu. Kalau misalnya kita turunin, nah itu akan memberikan gelap, terangnya dikit gitu. Kita sembari ngedit aja ya. Ini karena fotonya gelap, kita naikin exposure-nya biar agak terang. Langsung ke kontras. Nah, kalau kontras ini, itu tuh kalau kita naikin, itu bakal memberikan warna yang tajam. Tuh. Tapi tajamnya itu cuman di warna-warna yang gelap. Kalau kita turunin, itu bakal mudarin tuh. Gak terlalu tajam kan? Kelihatan bedanya. Kita puderin sedikit aja kali ya, karena saya kurang suka yang terlalu pekat gitu warnanya. Lanjut ke highlight. Highlight ini simpelnya dia tuh kayak memberi kesan terang pada area yang langsung terkena sinar matahari. Jadi area yang silau, nah di sini nih bisa kelihatan. Fokus ke awan ya teman-teman nih. Nah, itu awannya nggak kelihatan birunya kan? Kalau kita turunin nih, kelihatan kan? Jadi dia tuh fokus cuman pada area yang silau di satu objek aja gitu. Kita turunin boleh, karena saya kurang suka yang terlalu silau-silau gitu. Kalau shadow ini, kalau kita naikin itu bakal ngasih keterangan ya, tuh. Dia tuh berlawanan dengan kontras ya. Tapi kayak terang berdebu sedikit gitu. Kita terangin aja. Oh, ini gelap ya jadinya. Terangin sedikit. Nah, lanjut ke white. Ini tuh warna putih, yaitu memberi keterangan juga pada area yang silau juga. Nah, gitu. Kita turunin aja. Yang black juga, tapi dia kayak lebih memberikan kesan tajam yang lebih tajam gitu. Ini kalau terangnya, kalau gelapnya tuh lebih gelap banget gitu. Tapi dia cuman di area, tetap di area yang emang warna objeknya itu udah gelap gitu. Sedangkan yang terang dia nggak terlalu digelapin banget. Kita naikin sedikit. Nah, lanjut ke curve ini ya. Nah, ini tuh fungsinya kan ada warna putih, merah, hijau, biru. Ini tuh ngatur cahaya juga. Nih, kalau yang putih nih, kalau misal kita turunin, tuh bakal gelap. Kalau kita naikin, bakal terang gitu. Kalau yang ini, kalau kita turunin, dia bakal ngasih warna kayak biru gitu ya. Ke atas bakal ngasih warna merah. Nah, kalau yang hijau, kalau kita turunin itu bakal ngasih warna ungu. Tuh, kenaikin warna hijau.
Kalau yang biru kita turunin ngasih warna kuning-kuning gitu ya. Kita naikin bakal ngasih warna biru. Nah, ini tuh sebenarnya kayak ngatur cahaya juga sama ngatur warna yang kalian inginkan. Kalau udah selesai nih, klik done, jangan lupa. Lanjut, kita ke tools berikutnya, yaitu yang color ya, warna. Ini kita main-mainin warna nih yang ada di fotonya ini. Nah, selanjutnya kita ke temperatur. Oh ya, sebelumnya, cara untuk kita mengetahui editing kita itu berhasil atau enggak, berubah atau enggak, kita tinggal ketuk lama di fotonya itu. Nah, bisa kelihatan kalau ada tanda before, itu before-nya. Kita lepas after. Ini yang udah kita edit gitu. Lanjut kita tadi ke color temperatur ya. Nah, kalau temperatur ini, kalau misalkan kita geser ke arah kanan, itu tuh akan memberikan warna kuning, yaitu kayak kesan-kesan kehangatan gitu, warmy gitu loh. Tuh naik. Nah, kalau kita turunin temperaturnya, dia bakal lebih condong ke warna biru, yaitu kayak kesannya kayak kedinginan gitu loh, dingin-dingin gitu. Nah, kita karena saya pengen agak-agak hangat-hangat gitu ya, kita naikin sedikit temperaturnya. Nah, lanjut ke tint. Nah, kalau tint ini kalau kita naikin, dia bakal lebih condong ke warna ungu pink gitu. Nah, bayangan gitu ya. Kalau kita turunin itu ke hijau gitu, teman-teman. Kita naikin aja sedikit. Nah, lanjut ke vibrance. Nah, vibrance ini tuh kayak ngasih warna gitu. Tapi dia warnanya itu kayak lebih condong ke hijau sama kuning ya, mempertajam warna kedua itu gitu. Bisa dilihat kan? Kelihatan. Kalau kita turunin itu malah jadi black and white. Kita naikin sedikit. Lanjut ke saturation. Nah, itu tuh untuk kalau kita geser ke kanan, itu tuh untuk mempertajam warna-warna fotonya. Bisa kelihatan nih. Kalian fokus ke warna-warna yang di sini nih, warna-warna biru, oranye gitu. Itu lebih pekat kan? Kalau misalnya kita turunin, enggak. Kalau kita turunin nih, nah itu bakal kehilangan warnanya gitu. Nah, sudah saturasi, kita main-mainin warna. Oke, kita klik yang tanda buletan di samping kanan yang ada warna-warnanya gitu. Nah, di sini kan ada warna merah, oranye, kuning, hijau, biru cian, biru, ungu, sama magenta. Nah, di sini kan ada hue, saturation, sama luminance. Nah, kalau hue ini, biar lebih jelasnya, kita langsung praktek. Nah, kalau hue ini, kalau kita naikin, dia bakal mudarin warnanya, warna dari si warna itu. Misal kita lagi mainin warna merah nih. Bentar, kita cari objek yang merah nih. Si orang ini, bentar. Nah, fokus ke orang itu yang pakai baju warna merah. Karena ini kita lagi mainin warna merah, jadi ini tuh bakal ngotak-atik si warna merahnya aja, nggak ngotak-atik si seluruh warnanya. Kalau hue-nya kita naikin, si warna merahnya bakal pudar. Kalau kita turunin, sebaliknya malah hue-nya itu memperjelas si warna merah itu, gitu. Malah kalau over itu terlalu pink ya jatuhnya. Kita turunin sedikit ya. Kalau saturasi ini malah kebalikannya dari hue. Kalau hue tadi kan kalau dinaikin dia mudarin si warna merah, kalau diturunin dia mempertajam warna merah. Kalau saturasi ini kalau kita naikin warna merahnya itu makin jelas, sedangkan kalau kita turunin warna merahnya itu makin pudar. Pudarnya tuh emang bener-bener nggak ada warna gitu. Kan kalau tadi hue kalau kita naikin pudarnya itu lebih ke oranye, lebih ke coklat-coklat gitu oranye. Kalau saturasi dia malah mudarin seluruhnya, jadi nggak ada warna merahnya gitu. Kita naikin sedikit. Nah, kalau luminance ini kalau kita naikin itu akan memberi terang, kesan terang di warnanya itu. Kalau kita turunin itu kesannya gelap gitu. Kita naikin sedikit. Nah, lanjut kita ke warna oranye. Pas banget sampingnya itu ada objeknya warna oranye. Kita fokus ke situ, kita naikin hue-nya, bakal pudar ya, nggak terlalu pekat, kita turunin. Oke, malah agak berubah agak warna merah ya. Kita turunin sedikit.
Lanjut kita ke saturasi. Kalau saturasi kita naikin. Nah, yang tadi ya, mempertajam. Kalau ke luminance yang tadi kalau kita naikin itu terang, turunin makin gelap. Kita naikin sedikit ke warna kuning. Bentar, kita cari objek warna kuning dulu. Mana ya? Ini kali ya tuh. Oke, kita naikin warna kuningnya. Ntar, wait. Oke, kayaknya kita gedein biar kelihatan. Nah, kalau kita naikin, malah warna hijau ya. Turunin, dia malah warna kuning. Oke, kita turunin aja. Oh ya, ini disclaimer lagi, kalau kalian ingin ngedit itu sesuai sama fotonya ya, harus disesuaiin dengan kondisi awal dari fotonya. Misal kalau foto itu outdoor, berarti cahayanya jangan terlalu over. Kalau foto itu indoor, kalau cahayanya udah pas, ya jangan lebih-lebihin gitu. Jadi apa ya? Kesannya kita harus menyesuaikan juga, jangan sampai pas kita edit malah hasilnya jelek gitu. Makin jelek malah makin memperjelek si tampilan foto itu. Nih kalau saturasi kita naikin, kita lihat apa yang terjadi kalau di warna kuning. Nah, memperjelas ya. Luminance-nya juga lebih terang, ini lebih kayak gelap gitu ya. Nah, mudarin gitu. Kita turunin. Lanjut ke hijau nih, karena hijau paling banyak, jadi ini paling bisa kelihatan nih di objek yang ini. Hijaunya kita naikin. Wow, pekat banget ya. Kita turunin agak ke sedikit coklat, agak ke kuning-kuningan gitu ya. Kita turunin sedikit. Nah, saturasinya. Nah, kalau kita naikin, hijaunya agak lebih tajam ya. Kita turunin, hijaunya malah mati warnanya. Naikin sedikit. Luminance-nya kita naikin aja. Nah, lanjut ke biru. Sebenarnya biru ini susah ya nyarinya. Tapi kita coba-coba dulu, siapa tahu ada yang berubah. Oh, di langit ya. Nah, bentar, fokus ke langit ya. Kalau hue-nya kita naikin, birunya lebih pekat ya. Kita turunin. Birunya lebih kayak biru langit gitu loh. Biru pudar. Kita naikin saturasinya. Birunya lebih pekat, kita turunin. Enggak ya. Naikin luminance-nya. Kita turunin. Nah, bentar kita lihat before after-nya. Before after-nya kelihatan jelas ya bedanya. Oke, kita ke warna biru ini. Sebenarnya nggak ada objek warna biru ini ya, sama ungu sama magenta. Sebenarnya kalau kalian nanti lagi ngedit dan ada warna ini, kalian bisa main-mainin aja. Fungsinya juga sama, semua sama. Hue itu kalau dinaikin mempertajam si fotonya, kalau diturunin itu memudarkan warna dari objek itu. Saturasi kebalikan dari hue. Kalau luminance itu kalau kita naikin di warna itu bakal terang, kalau kita turunin di warna itu bakal gelap. Nah, selanjutnya kita ke tools berikutnya, yaitu yang efek. Di sini texture, clarity, dehaze, vignette, dan banyak ya. Oke, yang tekstur ini pertama, kalau kita naikin itu akan memberikan tekstur. Jadi maksudnya itu detail-detail dari si fotonya itu kelihatan jelas. Kita naikin. Nah, lebih kelihatan kan? Lebih kelihatan bedanya gitu di bagian si pohon-pohonnya. Nah, kita naikin sedikit ya. Oke, kalau clarity ini dia menajamkan si objeknya juga, lebih memberikan detail yang terlihat jelas, tapi dia menurunkan si warnanya gitu.
Kalau diturunin ya dia akan memudarkan si warnanya dan tidak memberikan detail yang tajam. Lanjut ke dehaze. Nah, kalau dehaze ini dia bakal kayak sedikit ngubah warnanya gitu loh. Tapi dia ngubah warnanya itu kalau kita naikin jadi lebih gelap. Kita turunin, nah terang, tapi dia terangnya itu berkabut gitu. Nah, kita ke vignette. Nah, kalau vignette ini kalau kita naikin, dia bakal memberikan putih-putih, efek-efek putih di pinggir-pinggiran fotonya. Kalau kita turunin itu ada efek-efeknya juga, tapi dia warnanya lebih ke gelap hitam. Kita turunin ya sedikit aja. Nah, midpoint ini kalau kita naikin, nah itu akan memudarkan si vignette-nya itu. Kita turunin, dia bakal memperjelas si vignette-nya. Bisa kelihatan kan? Tuh. Nah, kalau si feather juga, kalau ke sini memudarkan si vignette-nya, kalau kita turunin, sedikit menajamkan si vignette-nya tuh, kelihatan jelas. Ada bulatan gitu. Lanjut ke roundness. Nah, kalau ini tuh kalau kita giniin sama memudarkan si vignette-nya, kalau kita turunin itu bakal tuh memberikan bentuk pada si vignette-nya. Begitu. Kalau semakin kita turunin banget itu bentuknya bakal lebih ke square, kotak. Kalau kita agak naikin itu lebih ke bulat. Gitu tuh. Lanjut ke highlight. Highlight ini juga kayak sedikit memberikan keterangan pada si vignette-nya itu. Tapi emang gak terlalu kelihatan jelas. Nah, kalau green moon ini kayak ngasih bintik-bintik gitu di si objeknya. Bisa kelihatan kalau nih, saya zoom. Nah, kelihatan kan ada bintik-bintiknya. Kalau kita turunin, nggak ada. Gitu. Lanjut kita ke yang segitiga ini. Nah, itu tekstur ya. Oke, kita ke yang pertama. Sharpening itu menajamkan foto juga. Emang kayak nggak kelihatan jelas banget gitu. Nah, terus ke noise reduction itu ini tuh untuk apa? Untuk menghilangkan warna-warnanya gitu, untuk menghilangkan yang mengganggu gitu di objek ini. Nah, kalau color noise reduction ini untuk menyeimbangkan warna-warna yang berlebihan, begitu. Lanjut kita ke sini. Nah, ini tuh juga ada beberapa efek-efek juga yang emang udah tersedia, tinggal kalian pakai. Di sini bukan kreatif aja, tapi ada color, black and white, default, curve, grain, optic, sharpening, vignetting, user preset gitu. Itu user preset berarti preset punya kita ya. Tuh gitu. Nah, lanjut kita ke tools berikutnya. Nah, yang ini tuh kalau kalian, kan ini yang current edit nih, yang kita lagi edit. Kalau misalnya kalian pengen lihat ke original gini, gitu. Kalau kalian emang yang nggak suka sama editannya, bisa kalian klik apply. Kalau emangnya suka, ya udah lanjutin aja gitu. Lanjut kita ke yang terakhir nih, tools terakhir. Nah, kalau kalian pengen ngulangi lagi ngeditnya, kalian klik aja yang all. Itu bakal balik lagi. Ini yang to open, to import, yang all. Ingat kalau kalian gak usah takut. Nah, ini yang awal kita ya. Saatnya untuk mengimportnya ke galeri. Sentuh yang ini, tuh save to device. Tinggal kita tunggu
Nanti kalau misalkan udah ada komplit, berarti itu udah selesai di save. Nah, kok kayak gini udah selesai ya? Oke, kita klik oke, kita balik ke tampilan ini, dan kita klik lagi fotonya. Nah, ini afternya, ini before-nya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai penggunaan aplikasi editing foto Adobe Lightroom pada Android. Kesimpulannya, kalian memang harus mengetahui fungsi-fungsi dari tools tersebut agar kalian tidak salah edit gitu. Biar hasilnya pun memuaskan sesuai dengan ekspektasi kalian, sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Malah dengan kalian bisa mengetahuinya lebih dalam, itu bakal membantu kalian untuk mengedit foto untuk foto-foto berikutnya gitu. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Selebihnya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.